Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa sekali lagi. Satu pujian yang indah bahwa keselamatan kami menjadi sebuah kepastian, karena Engkau yang menjaminkannya bagi kami. Yesus milikku selamanya, ku mendapatkan keselamatan, dilahir barukan oleh Roh Kudus. Tuhan berkatilah pemberitaan firman, kiranya Engkau yang memimpin apa yang hamba-Mu sudah persiapkan bagi umat pilihan-Mu, agar setiap kami boleh semakin mengenal Engkau, memahami betapa mulia, betapa besar karya keselamatan yang Engkau sudah kerjakan. Ketika kami menerimanya, bagaimana kami memahami dan merespon anugerah ini. Tuhan, tolonglah kami. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih. Selamat pagi, Shalom. Hari ini kita akan merenungkan satu tema yang sangat penting, yaitu kepastian akan keselamatan. Saudara, dalam 2 minggu terakhir ini saya mengunjungi 2 rumah duka yang berbeda karena ada family yang meninggal. Yang satu berusia 42 tahun, seorang wanita masih muda. Yang satu berusia 82 tahun, seorang bapak. Dua-duanya ada kesamaan, yaitu jiwa sudah meninggalkan tubuh. Sehingga saya ketika memperhatikan jasad di dalam peti jenazah, yang muda 42 tahun meninggal karena sakit kanker pankreas stadium 4. Dirasakan hanya sebuah sakit mah, lalu dikasih obat untuk mengobati mah. Ternyata setelah diperiksa ada kanker di pankreas stadium 4. Lalu dibawa ke rumah sakit di Jakarta dan singkat cerita dibawa ke Malaysia selama beberapa bulan, menghabiskan ratusan juta hanya dalam hitungan sekian bulan. Mengenaskan, saudara, ketika kita tahu bahwa hidup yang sebetulnya masih ada lalu berhenti di usia yang relatif muda, 42 tahun. Lebih mengenaskan lagi ketika saya diberi foto melalui handphone oleh familinya, bagaimana karena ada kerusakan di pankreas tidak bisa mengelola enzim yang dipakai untuk mengubah makanan menjadi darah, sehingga itu kanker bisa menembus dia punya dinding lambung, lalu ditampung dalam sebuah plastik, kantong plastik. Aduh, sangat mengerikan. Jadi makanan yang dia makan langsung masuk ke sana, sehingga ibu ini tidak berani makan. Dan di foto dengan yang ada, ketika saya melihat wajahnya begitu kurus sekali, wajahnya jadi tirus dan tadinya memang cukup gemuk begitu orangnya. Demikian juga dengan bapak yang kedua yang saya kenal, di usia 82 tahun juga tubuhnya menjadi langsing, padahal tubuhnya waktu dia hidup cukup berisi. Saudara yang kasih Tuhan, inilah sebuah kepastian seperti Ibrani pasal 9 ayat 27 katakan, bahwa satu hari manusia ditetapkan untuk mati satu kali. Sesudah itu akan dihakimi. Itulah sebabnya kepastian keselamatan yang harus dimiliki bukan hanya orang di luar kekristenan yang tidak beriman kepada Kristus, tapi kepada saudara dan saya sudah rajin ke gereja dan rajin melayani. Apakah kita sudah memiliki kepastian akan keselamatan kita? Satu hari saya terkejut, ada seorang bapak yang sudah melayani bahkan berkhotbah di mimbar. Dia cerita pada saya, Pak Randy, apakah saya selamat atau enggak? Saya terkejut. Loh, Bapak selama ini mengkhotbahkan tentang kepastian keselamatan di dalam Kristus, tapi akhirnya memberitakan keselamatan, diri sendiri ragu. Waktu dia bilang begitu saya terkejut dan saya juga mengejutkan diri saya sendiri. Apakah kamu juga sudah memiliki kepastian akan keselamatan kamu? Kalau hari ini nafas kamu berhenti, kalau terdeteksi satu penyakit yang mematikan, lalu dalam hitungan berapa bulan tidak berdaya, itu menjadi pertanyaan serius buat saya juga, buat kita semua, saudara dan saya mendengarkan khotbah ini.
Itulah sebabnya Markus pasal 8 ayat 36 Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. Ada yang kelihatan, yang sementara, ada yang tidak kelihatan, yaitu jiwa kita yang bersifat kekal. Tadi saya katakan, ketika kita melihat jasad, ketika kita melihat segala sesuatu yang kelihatan, badan saya, apa yang saya pakai, semuanya kelihatan. Apa yang saudara miliki, uang, semua harta kelihatan, rumah, mobil kelihatan. Tetapi jiwa kita tidak kelihatan. Banyak orang memperhatikan justru apa yang kelihatan, yang sebetulnya hanya bersifat sementara. Tetapi yang kekal itu jiwa kita bersifat kekal, dan itulah yang seharusnya menjadi perhatian kita yang utama. Saudara yang kasih Tuhan, penting sekali memikirkan akan kepastian keselamatan. Beberapa kali satu komunitas mengundang saya bicara tentang keselamatan. Setiap kali seorang bapak ini begitu rindu, setiap orang Kristen, bahkan para pendeta, para pengkhotbah, apakah sudah yakin akan kepastian keselamatannya? Apakah saudara dan saya yang rajin melayani dan beribadah di tempat ini dan di rumah masing-masing juga sudah yakin bahwa saya pasti selamat? Hari ini saya mau menyampaikan tema yang sangat penting ini dengan hati yang gentar. Jikalau hembusan nafas kita terakhir terjadi hari ini atau besok, bagaimana saudara menyikapinya? Bagaimana kita dapat memperoleh kepastian akan keselamatan kita? Ini pertanyaan serius yang pertama. Pertanyaan serius yang kedua, mengapa kepastian keselamatan itu begitu penting untuk kita renungkan dan untuk kita terima? Mari kita lihat dari bagian yang pertama, akan kepastian keselamatan kita. Kita lihat di dalam Lukas pasal 23 ayat 43. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada seorang yang last minute, detik-detik terakhir mau menghembuskan nafas terakhir ketika dia disalib. Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, mari kita baca bersama-sama dalam Lukas 23 ayat 43, 1, 2, 3. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini ucapan Tuhan Yesus Kristus kepada seorang yang sebentar lagi mau meninggal. Dia katakan sesungguhnya, tidak sembarangan kata sesungguhnya. Berarti hal ini benar-benar sungguh-sungguh terjadi. Aku, Tuhan Yesus berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan, berarti belum terjadi, akan, karena dia masih bernafas, dia masih hidup, akan ada bersama-sama dengan Yesus Kristus, dengan aku, di dalam mana? Firdaus. Firdaus menunjuk kepada surga. Saudara yang kasih Tuhan, ketika saya membaca ayat ini kita sudah tahu, sebagian saudara yang dari sekolah minggu mungkin berulang-ulang berpuluh-puluh kali baca ayat ini. Tapi waktu ketemu dengan seorang bapak menanyakan kepada saya, Pak Pendeta Randy, saya mau tanya, kalau ada orang hidupnya dari kecil rusak Pak, dia membunuh seisi keluarganya, dia masuk penjara, lalu di penjara dia bertobat, apakah orang seperti ini bisa selamat? Ini orang tanya serius pada saya. Mungkinkah kehidupan dia yang begitu lama, dari dulu dia kecil, dewasa, sampai dia tua, dia berlaku begitu jahat, sampai dia divonis masuk penjara, bahkan mungkin hukuman mati. Lalu di penjara ada seorang memberitakan Yesus Kristus dan dia percaya. Lalu apakah orang seperti ini bisa selamat Pak? Saya bilang apa salahnya? Di mana persoalan saudara dengan pertanyaan itu? Dia nggak bisa terima saudara. Kenapa ada orang begitu jahat, last minute di penjara, diberitakan Injil Yesus Kristus, ada keselamatan di dalam Yesus Kristus karena anugerah. Kok bisa Tuhan lupakan semua kejahatannya, lalu dia diselamatkan? Saya teringat teks ini. Jangankan dia yang di penjara, masih ada kesempatan. Ada orang-orang ketika di dalam penjara, justru hidupnya jauh lebih baik ketika di luar penjara. Ada banyak orang-orang yang hidupnya brengsek di penjara menjadi seorang rohaniwan, menjadi berkat, tapi tetap dieksekusi mati. Tapi ada orang di luar yang justru hidupnya merasa sudah pasti selamat, tapi justru tidak pernah punya kepastian akan keselamatan.
ketika saya membaca bagian yang Tuhan Yesus katakan, ini yang katakan Tuhan Yesus, hari ini juga engkau. Dia tidak pernah melakukan apapun, saudara. Penjahat kelas berat kalau di dalam pemerintahan Romawi baru bisa disalib. Kalau kriminalitasnya sudah kelewatan, perbuatan kriminalnya sudah terlalu banyak. Kalau sekarang mungkin ketok palu, hukuman mati. Inilah yang terjadi, hukuman mati dengan cara paling mengenaskan, disalib. Itulah sebabnya ketika kita merenungkan mengapa kita pasti selamat di dalam Kristus, jawabannya sederhana, karena saudara dan saya menerima keselamatan itu sebagai pemberian, sebagai anugerah. Kita terima sebagai anugerah. Apa arti anugerah? Anugerah itu sebetulnya saudara dan saya tidak layak menerimanya. Itulah anugerah. Sederhana sekali. Kita enggak layak. Kalau saudara bekerja, selalu saudara dapat upah, itu bukan anugerah. Itu namanya saudara dapat upah karena saudara bekerja. Tapi keselamatan yang menjadi kepastian karena saudara dan saya tidak pernah bekerja apa-apa. Bagian ini menjelaskan begitu limpahnya karya anugerah keselamatan yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Ketika saya katakan kepada Bapak yang bertanya kepada saya dalam satu retreat, Pak Pendeta, mungkinkah orang yang sudah begitu jahat, karena dia mungkin ingat seseorang, bisa selamat? Bisa, pasti. Kok yakin? Tuhan yang bilang pasti selamat. Di bagian ini saudara, kita harus memahami dua hal yang sangat penting. Ketika orang berpikir keselamatan hanya anugerah, bukan karena perbuatan baik, itu tadi kita baca dalam Roma pasal ketiga, ayat 21 sampai 31, Efesus pasal 2, begitu banyak bagian-bagian yang lain. Kamu diselamatkan bukan karena perbuatan jasa-jasamu. 0,0000001% pun tidak ada. Benar-benar semuanya karena hanya anugerah. Itulah salah satu poin reformasi, grace alone, hanya karena anugerah. Pertama, saudara harus memahami, memang benar kita tidak pernah melakukan apapun supaya kita mendapatkan anugerah keselamatan kita. Amin, saudara. Harus tegas dulu. Jadi kita tidak ada jasa-jasa kita. Kita tidak akan bilang karena saya rajin berdoa, Pak, karena saya rajin memberitakan Injil, karena saya rajin melayani, jadi pengurus, jadi pendeta. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali andil saudara untuk bisa diselamatkan masuk sorga bersama dengan Tuhan. Inilah poin yang pertama yang sangat penting. Sehingga tidak ada orang yang berani di hadapan Tuhan. Ini karena aku orang baik, karena aku sumbang gereja, karena aku kasih persepuluhan, karena aku dari kecil melayani Tuhan, karena aku mempersembahkan diriku menjadi misionaris, jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, jadi pengurus, jadi majelis. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Tapi ada bagian yang kedua yang saudara dan saya harus pikirkan baik-baik. Ada yang berkata, kalau memang keselamatan saya hanya karena anugerah, bukan karena perbuatan baik saya, ada orang akan melanjutkan. Kalau begitu enak dong ya Pak, enak. Saya bilang enak apanya? Enak dong. Kita akan masuk surga karena anugerah, enggak berbuat apa-apa. Berarti saya setelah diselamatkan saya bisa melakukan apa saja dalam hidup saya karena saya sudah selamat. Bagaimana saudara menjawab pertanyaan ini? Karena anugerah, Paulus dengan panjang lebar dari Roma 1 sampai Roma 16 bicara karena grace alone, hanya anugerah. Saudara gak pernah bikin apa-apa untuk selamat. Tapi ada orang-orang yang Paulus juga tujukan di dalam bagian ini. Ada orang-orang yang ketika menangkap satu kebenaran, dia pikirkan bagaimana kebenaran ini bisa menguntungkan pribadi saya. Itu sebabnya dia katakan enak dong ya. Kalau saudara baca Roma pasal 6 ayat 1, saya tidak tuliskan di sini. Bolehkah engkau setelah diselamatkan bertekun di dalam dosa? Bolehkah kamu memakai hidupmu semau kamu, seenaknya kamu sendiri? Dijawab oleh Rasul Paulus, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Perhatikan Roma 3 ayat 22 sampai 25 yang tadi sudah kita baca. Kita akan baca bersama-sama dari terjemahan baru edisi kedua. 1, 2, 3.
yaitu kebenaran Allah melalui iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi apa? Jalan pendamaian melalui iman di dalam darahnya. Perhatikan saudara, ada pembenaran, ada penebusan, ada pendamaian. 3 hal. Dia membenarkan kita. Ketika dia menebus saudara, yang ditebus itu bukan dosa, yang ditebus kita, saudara dan saya yang ditebus. Dosa dihapuskan, yang ditebus itu kalau kita pergi ke Pegadaian, yang ditebus itu barang. Dalam hal ini yang ditebus adalah manusianya, saudara dan saya yang ditebus. Kalau kita menggadaikan handphone kita menebus kembali handphone yang digadai itu dengan uang, saya tebus kembali di tempat pegadaian. Kalau Yesus Kristus menebus saudara dan saya dengan apa? Dengan darahnya yang mahal. Darah tidak bisa dibeli di PMI, enggak ada saudara. Saya mau pergi ke PMI mau beli darah 2 liter buat saudara saya lagi di ICU, enggak laku uang saudara. Karena darah itu ada nyawa. Nyawa tidak bisa dibeli pakai uang. Enggak ada darah dijual di supermarket, di rumah sakit, di apotik. Enggak ada saudara. Karena dalam darah ada nyawa. Darah anak domba Allah. Darah Yesus Kristus itulah yang membayar saudara, membayar saya, menebus dari tempat pergadaian dosa. Saudara ditebus menjadi miliknya Yesus Kristus. Waktu saya merenungkan bagian ini, Tuhan terima kasih. Kenapa terima kasih? Puji Tuhan, terpujilah Tuhan. Karena Tuhan yang bayar saya, tebus saya. Setelah saya ditebus maka saya menjadi orang benar. Dibenarkan. Dan setelah itu saya diperdamaikan kepada Allah yang murka. Yang minggu lalu dikhotbahkan di tempat ini. Allah yang begitu murka. Sekarang melalui penebusan Yesus Kristus. Dia tidak murka lagi. Tapi berdamai dengan saudara, dengan saya. Karena penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dari bagian yang pertama ini, mari kita melihat diri kita masing-masing. Kalau saudara dan saya sudah selamat, coba perhatikan bagaimana kita menjalani hidup kita. Apakah kita tahu bahwa kita sudah menjadi milik yang ditebus? Sekarang kita bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan. Galatia 2 ayat 20. Saudara ingat? Aku hidup yang aku jalani ini. Hidup karena iman di dalam Kristus, bukan milikku. Jadi kalau ada orang bilang, Pak, kalau saya sudah selamat karena anugerah, kalau gitu saya boleh berbuat sesuka hati saya, hidup di dalam dosa. Tidak bisa. Kenapa? Karena saudara milik Tuhan. Jadi kepastian keselamatan berkaitan dengan kepemilikan. Kok bisa pasti? Karena saudara bukan milik saudara sendiri. Kalau ada orang bilang saya pasti selamat, tapi dia masih hidup dengan cara sendiri, tidak pernah tanya Tuhan, saya yakin itu harus diragukan keselamatannya. Maka ketika saudara merenungkan bagian pertama tentang kepastian keselamatan kita, banyak hal yang terbuka di depan kita. Iya ya, selama ini saya sudah benar-benar pasti selamat, lalu saya lihat hidup saya, diri saya, apakah saya memakai hidup saya ini sebagai milik Tuhan? Atau milik saya sendiri, seenak saya sendiri? Hal ini menggambarkan tentang kepastian keselamatan setiap orang. Termasuk tadi, seorang hamba Tuhan yang sudah menyampaikan khotbah, belum tentu selamat saudara, belum tentu selamat. Kok bisa? Karena berkhotbah sekarang juga banyak. Melalui berbagai sarana orang bisa belajar. Bahkan gak usah masuk seminari, bisa jadi seorang pembicara yang ulung. Viewersnya bisa ribuan. Tapi apakah dia sudah pasti selamat? Kemarin saya menyaksikan satu tayangan seorang pendeta dari Korea. Aduh, mengenaskan sendiri sekali. Menyebut pendeta tapi yakin dia bukan pendeta. Itu penyesat. Karena dia menganggap dirinya sebagai Mesias. Itu aja udah sesat. Lebih celaka lagi, orang-orang yang mau masuk surga dikatakan harus jadi mempelainya Tuhan. Mesias, Tuhan, akulah Tuhan. Jadi dia mengakali
puluhan, ratusan gadis-gadis yang tingginya 170 ditiduri oleh orang ini. Mengenaskan. Ketika Korea begitu banyak gereja semakin bertumbuh, banyak orang bertobat karena peristiwa dulu kekelaman penjajahan Jepang, sehingga Amerika, Kanada kirim misionaris ke Korea, sehingga banyak museum-museum. Kalau saudara pergi ke Korea, museum-museum misi, bagaimana para misionaris mati di sana. Tapi ketika kekristenan meningkat, ajaran sesat juga meningkat, termasuk penyesat yang meniduri banyak para gadis, diinterview menjadi film dokumenter, bagaimana satu-satu bersaksi, saya ditiduri, saya dilecehkan secara seksual oleh orang yang mengaku Mesias. Saya heran, kok bisa mau, kok bisa ikut, kok bisa korslet kayak begitu dengan orang seperti ini. Pengikutnya ribuan, saudara, ribuan. Dari tahun 90-an dia sudah melakukan itu semua. Nanti saudara bisa cari tahu apa yang saya ceritakan ini. Saudara yang kasih Tuhan, ini yang pertama, kepastian keselamatan. Bukan hanya tema yang harus direnungkan oleh jemaat, tapi oleh pendeta, oleh hamba Tuhan. Sekalipun dia seorang pengabar Injil, termasuk saya. Yang kedua, mari kita memeriksa. Kalau saudara mau pergi ke luar negeri, saudara periksa, paspor saya sudah ada belum? Satu hari mau check in, saya bingung paspornya kemana? Nggak taunya ada di tas, saya pikir di kantong. Karena kalau nggak ada paspor nggak bisa check in, dia lihat paspor. Di dalam paspor ada visa, apakah negara itu memerlukan visa? Kalau perlu visa dia akan lihat, ini visanya masih berlaku atau expired. Ada paspor, ada visa, ada tiket. Tiketnya mau naik pesawat yang mana? Saudara harus memastikan bahwa 3 hal ini minimal ada dalam diri saudara pada waktu saudara masuk boarding ke dalam pesawat. Memastikan, memeriksa. Demikian juga kalau orang pergi ke dokter, kita memeriksa. Dok, saya sehat nggak? Maka dicek, check up seluruh kandungan di dalam darah. Apa yang nggak beres? Dicek. Seringkali ada orang yang suami istri juga tidak tahu apakah suaminya sehat, istrinya sehat nggak. Suami istri kadang-kadang nggak kenal, saudara. Ada seorang istri cerita, karena bertepatan waktu itu saya khotbah, suaminya pimpin. Nggak berapa bulan kemudian saya lupa, tiba-tiba diberitakan suaminya dipanggil pulang. Saya kaget lagi, itu saya khotbah, dia yang mimpin pujian di satu gereja. Terus istrinya cerita sama saya, Pak Randy, tahu nggak? Suami saya itu orangnya introvert, nggak pernah cerita apa-apa. Dia punya sakit jantung, nggak pernah cerita. Saya nggak tahu, Pak. Dia nggak pernah periksa kesehatan dia. Dia pikir dia sehat, padahal dia sakit jantung. Saya bilang, kenapa Ibu? Dia nggak pernah cerita apa-apa, orangnya pendiam. Wah, orang pendiam repot juga ya. Diam, tapi menghanyutkan, mengagetkan, mengejutkan. Tiba-tiba ditelepon, suaminya meninggal di dalam perjalanan lagi setir mobil. Saya tidak tahu saudara seberapa jauh memeriksa kesehatan kita. Seberapa jauh kita memeriksa yang kedua, kesehatan rohani kita, akan kepastian keselamatan kita. Mari kita baca Yohanes 17 ayat ketiga. 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saya baca ayat ini sudah berapa kali, mungkin saudara juga. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik, inilah hidup yang kekal. Kita diselamatkan ingin hidup yang kekal. Hidup kekal, hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Bukan 70 tahun, 100, 1000 tahun, selama-lamanya. Nggak mungkin pakai tubuh yang sementara seperti ini. Selama-lamanya. Yaitu, ini yang jelaskan Tuhan Yesus. Kamu mau mendapat kepastian keselamatan, kamu mau hidup yang kekal, akulah hidup yang kekal. Kalau kamu mau menerima hidup yang kekal, berarti kamu harus mengenal aku. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Mengenal Bapa yang mengutus Yesus Kristus dan Yesus Kristus yang mendamaikan saudara kepada Bapa yang murka. Jadi kamu mesti kenal aku.
Sederhana sekali. Banyak orang pikir, Pak, saya pengen hidup yang kekal. Kapan? Nanti Pak, waktu saya sudah meninggalkan dunia ini, saya akan terima hidup yang kekal. Separuh benar. Kenapa separuh benar? Karena orang berpikir nanti hidup yang kekal itu nanti kalau saya mengembuskan nafas terakhir, saya baru dapat hidup yang kekal. Tapi kalau kita baca Yohanes 17 ketika Tuhan Yesus berdoa buat murid-muridnya, enggak. Hidup yang kekal itu bukan hanya nanti, tetapi sekarang. Here and now. Di sini dan sekarang. Bukan hanya nanti di sana, tetapi di sini. Saat ini. Tanggal 19 Maret 2023. Kita sudah memperoleh hidup yang kekal. Kita sudah menikmati hidup yang kekal. Saya waktu memperhatikan bagian ini, saya baru semakin mengerti. Oh, pantes. Kenapa kata mengenal tadi di dalam terjemahan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dipakai kata dalam Perjanjian Lama namanya yada, Perjanjian Baru ginoskop, Ibrani, Yunani, bahasa Inggris to know, to walk with, berjalan bersama, bergaul. Ini semua satu kata yang artinya sama, kemiripan. Artinya waktu kita mengenal Allah, mengenal Yesus Kristus, kita sedang berjalan bersama. Bahkan Perjanjian Baru kalau saudara baca Efesus 5 ayat 15, bagaimana engkau hidup? Perhatikanlah dengan seksama. Kata seksama itu perhatikanlah baik-baik. Bagaimana kamu, how you walk, bagaimana kamu berjalan. Bahasa Indonesia kurang jelas, bagaimana engkau hidup. Tapi bahasa Inggris menuju kepada bahasa aslinya, bagaimana kamu berjalan. Bagaimana kamu mengenal Tuhan, itulah hidup yang kekal. Waktu sejak saya mengenal, mengerti, memahami ini, saya semakin bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Ternyata cicipan kepastian keselamatan, cicipan akan hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Bukan hanya nanti waktu saya hembuskan nafas saya terakhir atau di ICU atau di mana saya nggak tahu. Tapi yang pasti sekarang ini, waktu saudara dan saya masih hidup, ada dalam lingkungan keluarga, gereja, kita sudah bisa menikmati hidup yang kekal. Amin saudara. Maka saya nggak yakin kalau orang sudah memperoleh kepastian keselamatan, hidupnya penuh dengan begitu murung, nggak ada sukacita, gelap semua, itu pasti belum mendapat hidup yang kekal. Kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus bilang, aku bersama-sama dengan kamu. Kalau kamu susah, aku juga susah. Sekarang aku memberikan damai sejahtera, sukacita. Sederhana sekali. Tiap hari Rabu kita sedang membahas tentang suffering, penderitaan. Begitu dalam Paul David Tripp mengungkapkan salah satu temanya Rabu lalu tentang bagaimana kita merasakan kebersamaan Tuhan yang menyertai kita, kasih karunia-Nya, penyertaannya kepada saudara dan saya. Kata Immanuel itu seringkali kita cuma pakai waktu Natal, kita lupa. Bulan Maret pun Immanuel, Januari, Februari sampai Desember, semuanya Immanuel. Karena itulah arti nama Yesus Kristus. Yesus akan disebut God with us. Allah menyertai kita, Immanuel. Amin saudara. Jadi Tuhan sudah menyertai saudara. Dalam kesulitan, lagi susah cari kerjaan Pak, lagi mengalami sakit penyakit, Tuhan beserta dengan kita. Inilah Yesus Kristus yang berkata, engkau berjalan bersama-sama dengan aku. Itulah hidup yang kekal. Walaupun belum sempurna, betul belum sempurna. Nanti sempurnanya kapan? Ya itu tadi, waktu kita menghembuskan nafas terakhir, kita bersama-sama dengan Tuhan. Senang gak saudara? Sukacita. Sekarang udah senang. Jadi lagu menderita meskipun saya susah, itu separuh benar. Gak susah-susah amat sebetulnya. Ada orang bilang jadi pendeta, jadi hamba Tuhan itu menderita. Enggak juga. Ada banyak sukacita yang Tuhan kasih. Jangan mengekspos sesuatu yang sebetulnya enggak perlu ditonjolkan. Karena Tuhan beserta dengan saudara dan saya. Ada orang terlalu mengekspos, menjual kemiskinan, penderitaan untuk orang dapat mengasihani diri dia. Ini celaka saudara, celaka. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan hal itu. Seorang raja ketika mau berpergian, seorang pemimpin negara pasti bilang sama para menterinya, dia mau ke sana, mau kunjungi negara itu, kamu urus baik-baik negara. Panggil menteri-menterinya, panggil semua orang-orang yang dekat dengan dia.
Satu hari seorang raja berkata, saya mau pergi ke satu tempat, tapi dia tidak pernah bilang apa-apa ke menterinya. Ternyata bapak itu meninggal. Raja ini, pemimpin ini meninggal. Ketika meninggal, para menterinya kumpul nanya, ada pesan enggak dari presiden? Dari raja ada pesan-pesan enggak sama kamu? Coba aja tuh tanya sama menteri yang paling dekat tuh dengan presiden. Kali aja dia pesan-pesan. Dicari tahu, kamu waktu Pak Presiden, Pak Raja ini mau pergi, mau meninggal, ada pesan-pesan enggak sama kamu? Enggak. Terus gimana? Mulai pembicaraan, kira-kira pemimpin kita, raja kita, presiden kita masuk surga enggak ya? Atau masuk neraka? Ngobrol, bikin rapat, cari tahu informasi. Akhirnya ada satu orang menteri yang paling dekat. Raja ini, presiden ini enggak pernah enggak cerita, selalu cerita. Apapun, semua rahasia. Karena orang ini memang sahabat dekat. Orang ini berkata, sepanjang saya melayani, ada di istana, raja gak pernah cerita tentang sorga, gak pernah. Gak pernah, satu kali pun gak pernah cerita tentang sorga. Terus menteri-menteri yang lain tanya, kesimpulannya? Kan saudara dan saya maunya langsung kesimpulan. Kesimpulan saya setelah saya melihat semua, raja gak ke sorga. Kok yakin? Gak pernah cerita. Waktu saya baca bagian ilustrasi ini, gambar ini, betul saudara. Kalau saudara yang menjadi fokusnya keluarga, kita akan mati-matian bela keluarga, ceritain istri anak, karena fokusnya memang itu. Tapi kalau ada orang fokusnya tentang bisnis, dia ceritain bisnisnya terus, untung, rugi, susah, senang dalam bisnis, jatuh, dia pokoknya cerita bisnis. Ada seorang teman ceritanya ikan lohan terus. Dari pagi siang lohan, dulu lagi musim ikan lohan. Jadi akuarium dia liatin, saya bilang, Pak gak bosan? Enggak, lihat ikan lohan bolak-balik sepanjang malam. Kalau gak bisa tidur, ada orang keluar nonton berita atau apa. Dia bukan nonton berita, dia nonton ikan lohan di kolam. Bukan di kolam, di akuarium. Bolak-balik. Saya bilang gak bosan? Ya karena hidupnya itu, ikan lohan, itu yang paling dia suka. Hobi utamanya. Jadi saya yakin ketika kita memeriksa diri kita, nanti kelihatan. Tadi istri kita juga tahu, anak kita juga tahu, suami kita juga tahu. Kalau kita sering cerita itu pasti itu penting bagi dia. Kalau saudara gak pernah cerita keselamatan saudara, gak pernah cerita sorga, gak pernah cerita tentang kekekalan, saya ragu-ragu. Saudara mesti cek sendiri, saya juga cek. Saya berapa kali ya mikirkan tentang sorga, tentang keselamatan, bicara kepada anak saya, kepada istri saya, kepada teman sahabat saya, kepada orang yang saya kenal, kepada tukang kebun, kepada tetangga saya. Berapa banyak saya bicara tentang sorga. Atau saya gak pernah cerita tentang sorga, saya tapi mau masuk sorga. Ini celaka saudara. Gak pernah pikir tentang sorga, gak pernah pikir tentang hidup yang kekal, gak pernah bicara pikir tentang mengenal Yesus Kristus. Tapi kita yakin masuk sorga. Nah ini jadi absurd, jadi aneh. Kok orang ada yang begini? Ya itulah yang terjadi saudara. Ada orang-orang tertentu begitu yakin, tapi kok gak bisa dicek, dilihat. Hari ini saya emang kasih tahu tips bagi saudara. Kalau saudara mau lihat kepastian keselamatan bagi diri saya, bagi saudara, bagi diri kita masing-masing, cek pikiran kita, ucapan kita, apa yang kita perbuat. Apakah kita bicara tentang kepastian akan keselamatan, akan hidup kekal itu bersama-sama dengan Tuhan, mengenal Dia, sering membicarakan atau minimal kita membicarakan kepada orang lain, atau kita tidak pernah bicara apa-apa. Ini mungkin mengejutkan bagi saudara yang tidak pernah memeriksa. Hari ini saya kasih tahu, periksalah. Karena kalau sudah terlambat tidak bisa cek lagi, tidak bisa periksa lagi. Bagian yang terakhir, iman diteguhkan dengan perbuatan baik. Mari kita baca Roma 2 ayat 6 sampai 9 bersama-sama. 1, 2, 3. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik,
mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan kegeraman kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Roma 2 ayat 6-9 mau menegaskan saudara, ada orang mengutip Roma 3 tentang kita sudah semua kehilangan kemuliaan Allah, perlu anugerah betul. Lalu di mana peran perbuatan? Ada orang-orang di zaman Yakobus mengatakan, kamu lihat, itu Paulus gak pernah bicara di kitab Roma tentang perbuatan. Semua karena anugerah, 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 anugerah terus. Jadi aku diselamatkan karena anugerah, gak perlu perbuatan baik. Kita lupa satu pasal sebelumnya yang minggu lalu dikhotbahkan di tempat ini, ayat 6-9. Iya, Allah akan membalas setiap orang menurut apa? Perbuatannya, yaitu hidup yang kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik dan sebagainya. Perbuatan baik ditekankan, saudara. Apa sih maksudnya? Kok kayaknya ini bertentangan, paradoks ini. Satu bilang nggak usah berbuat baik, tapi satu bilang berbuat baik untuk hidup yang kekal. Saudara, saya mau jelaskan bagian ini sangat penting. Ketika orang diselamatkan, pasti selamat. Tandanya adalah terlihat dari apa? Perbuatan baik. Kalau ada orang bilang saya pasti selamat tapi perbuatannya jahat, semua sendiri, dia cuma omong kosong. Ada orang suka ngomongnya gede, tinggi gitu, wah melambung, padahal nggak tahu apa-apa dia. Padahal bukan hasil usaha dia, hasil orang dia ambil nama supaya dapat kepentingan bagi diri dia. Omong besar, kepastian keselamatan tidak akan bisa lepas dari perbuatan baik saudara dan saya. Selama ada kesempatan. Orang udah disalib begini, bisa berbuat baik apa? Saudara udah mau mati, udah ngap begini, ternyata dia masih bisa menginjil loh. Itu salah satu yang disalib. Dia bilang apa? Sama orang di sebelah sana, ini dia, ini Yesus Kristus sebelah sana. Dia bilang, itu kan perbuatan baik. Dia nginjil kasih tahu, kalau lu sama gua sih kita udah wajar lah masuk neraka. Tapi ini Yesus Kristus, dia gak berbuat kesalahan. Saudara perhatikan, last minute ketika Tuhan katakan kamu akan diselamatkan ini, dia masih bisa, memang dia punya iman, dia masih melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik tidak selalu dalam bentuk uang. Kalau sudah diberkati dengan uang, puji Tuhan kita bisa memberi. Tapi dengan nasihat, ucapan, kekuatan, menginjil, memberitakan, ini juga perbuatan baik. Itulah sebabnya Paulus katakan di ayat 6-9, perbuatan baik itulah juga menjadi tanda orang itu sudah diselamatkan. Dia akan memperoleh hidup yang kekal dengan ketekunannya di dalam berbuat baik. Roma 3 di bagian yang terakhir yang hari ini kita tadi sudah baca, jika dikatakan demikian, apakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Apakah hukum Taurat? Hukum Taurat ini hukum moral. Perbuatan baik dan jahat itu moral. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan melakukan mengingini milik orang lain. Semua itu perbuatan moral. Itu perbuatan. Apakah kami membatalkan itu? Kata Rasul Paulus, ketika kamu beriman kepada Yesus Kristus untuk selamat. Sekali-kali tidak. Sebaliknya apa? Kami meneguhkannya. Nah, ini penting. Justru ketika orang sudah dapat kepastian keselamatan hanya karena anugerah, nanti kelihatan memang ini orang gak cari keuntungan. Dia bukan cari keuntungan lewat pelayanan, lewat kehidupan dia, lewat apapun. Dia memang orang yang sudah diselamatkan. Dia ingin berbuat baik karena dia mengenal, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Waktu saya merenungkan ini, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Tidak ada pertentangan antara perbuatan baik saudara dengan iman yang menyelamatkan. Bagian terakhir dari uraian katekismus, bukan terakhir tapi nomor 86, ada satu pertanyaan di dalam katekismus Heidelberg yang merangkum isi Alkitab tentang perbuatan baik. Mengingat pertanyaannya, saudara bisa mengikuti, mengingat bahwa Kristus telah melepaskan kita dari kesengsaraan kita hanya oleh rahmat, tanpa jasa apapun dari pihak kita, rahmat maksudnya anugerah,
Mengapa kita masih perlu melakukan perbuatan baik? Kalau sudah selamat, udah pasti selamat. Apakah saya masih perlu Tuhan berbuat baik? Dijawab dalam Katekismus Heidelberg 86. Mari kita baca sama-sama. Karena Kristus setelah menebus kita dengan darahnya, juga membarui kita melalui rohnya yang kudus, menjadi serupa dengan gambarnya, supaya kita dengan seluruh kehidupan kita memberi syukur kepada Allah karena anugerahnya, dan Dia kita puji. Selanjutnya, supaya masing-masing dalam hatinya yakin tentang imannya karena buah-buah iman itu, dan supaya sesama kita manusia dengan melihat kehidupan kita yang saleh, bagaimana? Tertarik kepada Kristus. Saya baru paham betul. Mengapa ketika Tuhan kasih saudara pasti selamat, terus Tuhan gak angkat saudara, terus mati kita semua. Diangkat ke sorga. Kenapa dibiarkan hidup? Ini tujuannya. Supaya sesama kita manusia, ketika kamu sudah selamat, lewat perbuatan baik kamu, orang melihat dan menjadi kesaksian. Inilah bagian perbuatan baik yang dimaksudkan sebagai buah-buah iman. Buah-buah iman, betul sekali. Bukan karena kemampuan kita, tapi karena kamu beriman kepada Kristus. Tuhan kasih anugerah untuk melakukan perbuatan baik. Tanpa iman, perbuatan baik manusia tidak akan pernah dibenarkan. Saya mau tutup khotbah hari ini dengan satu ilustrasi yang menjadi bagian penting di dalam penemuan arkeologi tahun 1974. Diketemukanlah oleh petani-petani yang sedang menggali di ladang. Ada ketika digali, loh kok ada kepala terbuat dari tanah liat? Ternyata ini di bawahnya ada patung-patung sebanyak 7.000 lebih, 7.000 patung. Di satu provinsi namanya Shanxi di China, 8 jam 6 menit dari Wuhan. Dari Wuhan kalau saudara naik mobil 8 jam sampai ke tempat penemuan benda-benda arkeologi yang ternyata ketika para arkeolog mencari tahu ini sebetulnya peninggalan dari mana, ternyata dari Kaisar Shi Huangdi 221 sampai 210 sebelum Masehi. Sebelum Masehi tahun 1974, berarti sudah hampir 2.000 tahun. Ini patung-patung ada 7.000, diketemukan, dicari lagi oleh para arkeolog, ternyata ada makam Kaisar Shi Huangdi. Ngapain urusannya nih Pak? Ternyata saudara, Kaisar Shi Huangdi, dia punya tempat makam, itu ada di kedalaman, menurut CNBC yang saya baca, 690 meter di bawah, dalam sekali. Bagaimana cara bikinnya coba? Nggak ngerti saya. Sampai para arkeolog nggak berani untuk membuka itu makam jasad daripada kaisar ini, yang usianya sudah 2.000 tahun. Ini penemuan arkeologi. Kalau sudah ada kesempatan ke China, mampirlah ke sini, lihat seperti apa nih. Ada patung-patung tentara, ini tentara, patung ini tentara, mau menjaga makam sang kaisar. Jadi waktu sang kaisar mau meninggal, dia sudah rencanakan bikin patung-patung di sekitar makam aku, juga ada kuda-kuda dengan seluruh perlengkapannya dari perak, ada dari kayu, dari emas, untuk menjaga aku. Maksudnya apa? Mau memastikan, ini hari bicara tentang kepastian, saya mau memastikan kalau saya dimakamkan, kalau saya mati nanti, saya tetap aman di alam baka. Kok bisa? Kan ada 7.000 lebih tentara yang menjaga makam aku. Mari kita renungkan kepastian kita. Kalau sang kaisar berpikir bagaimana memastikan nanti di alam baka supaya saya pasti dijaga oleh tentara-tentara, seperti waktu saya hidup, waktu saya mati, saya juga mau dong tentara menjaga saya. Dia membuat patung-patung ini yang terbuat dari terakota, tanah liat, dengan harapan saya pasti terjaga. Mari kita renungkan diri kita masing-masing.
Apakah kita sudah memastikan kalau seorang kaisar dengan patung-patung itu berharap pasti dijaga? Kita dalam Yesus Kristus memiliki kepastian karena Roh Kudus yang menjamin, menjaga kita. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Mari kita mengucap syukur buat anugerah yang Tuhan berikan melalui hidup yang kekal, keselamatan yang Tuhan berikan. Cuma hari ini pertanyaannya, seberapa jauh saudara memeriksa kepastian akan keselamatan itu? Yang kedua, seberapa jauh kita mengenal berjalan di dalam Kristus, memakai hidup kita hari demi hari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu, kami semua tidak luput dari kelalaian dan kedegilan hati kami, mencari kepentingan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Biar hari ini kami semakin takut dan gentar akan anugerah keselamatan yang begitu mahal. Bukan dengan harta dunia yang tidak akan pernah kekal, tetapi dengan darah Yesus Kristus. Membayar kami, melunasi kami, membeli kami, menebus kami, sehingga kami boleh dibenarkan dan diperdamaikan. Terima kasih buat firman-Mu. Hidupilah dalam keseharian kami. Waktu kami bicara dengan suami kami, dengan istri kami, dengan anak-anak kami, dengan orang-orang di sekitar kami di gereja, di masyarakat, mungkin dengan tukang parkir, dengan sopir, dengan pembantu rumah tangga, dengan siapapun juga. Biar kami boleh melihat Kristus, mengenal Engkau, mengalami hidup yang kekal, bukan hanya nanti, tetapi sekarang. Bukan hanya sekarang, tapi nanti di dalam kesempurnaan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biar Roh Kudus terus bicara dalam hati setiap kami. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita membacakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan gerejanya. Mari kita mulai pengakuan iman